Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Renungan hari ini saya beri judul Korban Karena Lidah. Lidah tentu tidak asing bagi kita, suatu anggota kecil dari tubuh. Namun yang kecil ini tidak dapat dianggap sepele. Dia dapat menimbulkan perkara-perkara yang besar. Persahabatan rusak gara-gara lidah. Suami istri ribut karena perkataan. Orang tersinggung gara-gara omongan. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saya membaca kisah kebakaran di Black Hills, Dakota Selatan. Kebakaran ini bermula dari ketika seorang wanita parubaya menyalakan rokok di pinggir jalan. Dia melemparkan anak korek api yang masih menyala ke semak-semak. Api yang kecil mulai membakar semak-semak. Melihat api mulai menyala, dia tancap gas meninggalkan lokasi. Api kian membesar, membakar hutan dan ekosistem yang ada. Ketika api berhasil dipadamkan, dilaporkan, api telah membakar 83.000 hektar hutan, menghancurkan komoditas kayu senilai 40 juta dolar. Wanita itu pun akhirnya dihukum oleh negara bagian dan federal selama 30 tahun penjara. Bermula dari anak korek api yang kecil dilempar ke semak-semak di pinggir jalan. Kalau bisa berkomentar, mungkin kita berkata, orang ini tidak bertanggung jawab, sembarangan. Tapi bukankah kita pun sering melakukan hal yang sama? Kita sering melemparkan kata-kata yang ceroboh, kata-kata yang melukai orang lain. Kita bicara sembarangan, lalu pergi meninggalkannya. Kita tidak memikirkan dampak perkataan yang kita lemparkan. Terutama saat kita marah, saat kita kecewa, kita bicara sembarangan, kita melontarkan kata-kata yang kasar. Akibatnya orang lain terluka, tersakiti. Apakah Anda pernah menghitung berapa banyak orang yang telah menjadi korban perkataan Anda? Dalam teks yang kita baca, Yakobus mensejajarkan antara lidah dengan api. Dua-duanya bisa menyalut perkara-perkara besar. Api menyulut hutan dan membakarnya, mengakibatkan kerugian besar. Lidah menyulut kemarahan, membakar emosi, sehingga orang bisa kalap dan bertindak membabi buta, mengakibatkan korban materi bahkan jiwa. Mengingat dampak dari perkataan atau lidah, maka kita harus hati-hati terhadap lidah. Jangan sembarangan menggunakannya. Lidah harus dijaga, lidah harus digunakan dengan bijak, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18:21. Pastikan lidah atau perkataan Anda membuat Anda hidup, bukan mati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, beri bijaksana bagi kami untuk mengendalikan lidah, bijaksana dalam berbicara, berkata-kata, supaya orang lain dikuatkan, diberkati, dan kami pun melalui perkataan kami hidup bukan mati. Berkati anakmu yang mendengar Efrata Devotion ini, supaya dia pun kuat, bijak dalam menggunakan lidah, sehingga hidupnya sekali lagi diberkati. Terima kasih Tuhan, ini seru kami, doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.